Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, mari kita lanjut. Kita masih melanjutkan surat Al-Fajr. Masih ada yang belum saya jelaskan dalam yang berlalu. Kita artikan dan kita perjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia dikala dia diuji oleh Tuhannya, kemudian Tuhannya memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya, dia mengatakan Rabbi akraman, ternyata Tuhanku demikian memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, adapun dikala Tuhannya mengujinya kemudian membatasi rezekinya, fayaqul, kemudian dia mengatakan Rabbi ahanan, ternyata Tuhanku telah menghinakan aku. Kalla, enggak sama sekali. Balla tukrimunal yatim, akan tetapi kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklal lamma, dan kalian memakan harta waris dengan cara yang campur aduk. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian demikian mencintai harta dengan kecintaan yang demikian berlebihan. Kalla, janganlah seperti itu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila telah digoncang bumi itu dengan segoncang-goncangnya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Tuhanmu bersama dengan malaikat yang bersaf-saf, berbaris-baris. Waji'a yauma idzim bi jahannam, dan didatangkanlah di hari itu neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, di hari itu teringatlah, sadarlah manusia. Wa anna lahu dzikra, tapi betapa akan bermanfaat baginya peringatan itu. Yaqul, dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, wahai sekiranya aku dahulu berbuat untuk kehidupanku ini. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, pada hari itu tidak ada yang menyiksa seperti menyiksanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seseorang yang membelenggu, mengikat seperti membelenggunya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu senang dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ibu-ibu, ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca ini, seperti yang sudah saya singgung dalam keterangan berlalu, ayat ini adalah bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap keyakinan manusia yang kalau dia diberi banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku.
itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kata Allah. Jadi bukan berarti dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki banyak kepada seseorang, bukan berarti Allah memuliakannya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, dikala manusia itu diuji oleh Tuhannya, kemudian Tuhannya Allah membatasi rezekinya, kemudian si manusia mengatakan ternyata Tuhanku menghinakan aku. Juga bukan dikala umpamanya seseorang itu rezekinya dibatasi oleh Allah, dia miskin, dia dengan kekurangan-kekurangan, bukan berarti Allah menghinakannya. Kesimpulannya, ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, ya Allah Subhanahu wa taala itu dengan kebaikannya bukan ya dinilai dengan harta yang diberikannya kepada orang-orang. Bukan. Jadi bukan berarti orang yang dapat harta di dunia ini berarti dia dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya kalau ada orang yang dibuat miskin oleh Allah berarti Allah menghinakannya. Enggak. Jangan nilai ya Allah itu dengan pemberiannya. Bukan. Ya, seperti itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang diberikan oleh Allah dalam ya rezeki yang banyak itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang untuk disyukuri. Sementara kalau ada orang yang rezekinya dibatasi oleh Allah, dia miskin, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya seorang itu sabar di dalam menghadapi kekurangan atau kemiskinan yang ada di dalam kehidupannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla, enggak, kata Allah. Salah kamu. Seperti itu, kemudian Allah katakan balla tukrimunal yatim. Akan tapi kalian tidak memuliakan anak yatim. Ya. Allah suruh kita ketika punya harta, dapat harta yang banyak, muliakan anak yatim dengan meringankan beban anak yatim itu. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian tidak mendorong untuk memberi makan orang-orang miskin. Padahal banyak orang-orang yang harus ya ditolong, sementara kalian gak punya kepedulian untuk memberi makan orang miskin itu. Wa takuluna turatha aklan lamma. Kalian sendiri demikian makan harta warisan itu dengan cara campur aduk, gak peduli halal dan haram, kadang juga menghalangi orang dari haknya. Itu adalah suatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan harta warisan yang ada. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian demikian ya keterlaluan mencintai harta, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah katakan kalla, jangan seperti itu. Ya, enggak boleh ya kalian itu tidak memuliakan anak yatim, enggak boleh kalian tidak ngajak orang memberi makan orang miskin, gak boleh kalian memakan harta warisan yang ada ya dengan campur aduk, gak peduli halal haram, gak boleh kalian itu mencintai harta demikian keterlaluan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikut ibu bapak yang saya muliakan, Allah menjelaskan kepada kita tentang hari kiamat. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila digoncanglah bumi itu dengan segoncang-goncangnya. Ini adalah gambaran suasana hari kiamat di mana bumi yang kita tempati sekarang ini demikian tenang. Ya, dikala terjadinya hari kiamat, bumi digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segoncang-goncangnya. Ayat yang lain sama dengan ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila telah digoncang bumi itu dengan segoncang-goncangnya sehingga hancur bumi yang ada, rata semuanya. Kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang baru, itulah bumi mahsyar. Dan semua orang-orang
yang ada dibangkitkan oleh Allah dari kubur untuk menjalani pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran hari kiamat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibu bapak yang saya muliakan, bumi kita yang ada ini di kala hari kiamat dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, dan kemudian diganti oleh Allah dengan bumi yang baru, itulah bumi mahsyar. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Tuhanmu disertai oleh malaikat yang juga datang dengan berbaris-baris. Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala datang untuk menjadi hakim, memutuskan keputusan tentang manusia. Bagaimana nasib seorang manusia itu nanti di hari kiamat? Apakah dia akan mendapatkan surga atau dia akan mendapatkan neraka? Allah yang memutuskan. Jadi datangnya Allah itu adalah untuk memberikan keputusan terhadap manusia. Melalui proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu? Iya. Malaikat datang dengan berbaris-baris, rapi. Iya. Betapa keberadaan malaikat itu datang dengan berbaris-baris, siap untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas yang ditugaskan kepada mereka. Ini keberadaan malaikat yang ada, datang berbaris-baris siap untuk menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika itu akan dilaksanakan oleh malaikat. Ibu-ibu, gambaran suasana mahsyar di awal, ya, gambaran mahsyar itu semua di dalam keadaan yang demikian menyulitkan. Semua manusia merasa sulit dan susah. Makanya ketika itu manusia yang ada di padang mahsyar berusaha untuk mencari pertolongan, dalam kurung syafaat. Dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW, ya, manusia yang ada di padang mahsyar itu datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam bilang gak bisa. Suruh datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang gak bisa. Suruh datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang gak bisa. Suruh datang kepada Musa. Musa bilang gak bisa. Suruh datang kepada Isa. Isa bilang gak bisa. Dan suruh datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammadlah yang bisa menolong orang-orang ketika di padang mahsyar itu. Itulah syafaat yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang terbesar yang akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad pertama sekali, dan juga kepada umat-umat yang mereka beriman kepada Rasul yang ada di hadapan mereka ketika itu. Jadi suasana awal ya mahsyar itu berat sekali. Itu yang diceritakan ya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ibu-ibu, berjalanlah proses hari kiamat itu dengan semua proses pengadilan Allah. Mulai dari ya awal suasana mahsyar yang orang berusaha cari syafaat, dapat bagi orang-orang beriman, ya. Kemudian nanti akan ada pemeriksaan amal, hisab, ada penimbangan amal, mizan, ada haud, telaga, ya. Kemudian ada sirat, jembatan, dan ujungnya adalah ke arah surga sana. Itu proses hari kiamat yang akan dijalani oleh manusia.
Dan betapa keadaan manusia di padang mahsyar itu tergantung bagaimana dia waktu hidup di dunia. Ketika hidup di dunia beriman, taat dan saleh akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau ada orang yang kafir ataupun orang yang dia itu maksiat, dia dengan kesulitan-kesulitan. Ujungnya bagi orang kafir dan orang yang maksiat adalah neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Didatangkanlah hari itu neraka Jahannam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Jahannam sengaja didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat asalnya, di mana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, kemudian dibawa berkeliling di sekitar mahsyar. Dan neraka Jahannam yang ada itu diikat dengan tali-tali yang mengikatnya, yang dipegang oleh malaikat agar jangan lepas ke padang mahsyar. Ini dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berasal dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alf zimam. Akan didatangkan neraka Jahannam pada hari itu, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, neraka Jahannam itu ada 70.000 tali pengikat, tali ya pengendali. Ma'akulli zimam sab'una alf malak. Pada setiap tali kendali yang ada 70.000 malaikat yajurrunaha, yang ditarik oleh malaikat-malaikat yang ada. Jadi diikat itu neraka Jahannam dengan tali-tali yang demikian sangat kuat. Diikatnya itu adalah agar jangan lepas ke padang mahsyar. Itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Seperti itu, ibu-ibu, keberadaan neraka Jahannam yang diikat oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa suasana yang demikian mengerikan ketika orang-orang melihat betapa yang namanya neraka Jahannam itu. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu teringatlah manusia, sadar manusia. Wa anna lahu dzikra. Tapi betapa akan bermanfaat bagi manusia peringatan itu. Karena gak ada gunanya sadar ketika sudah di hari kiamat di padang mahsyar, ketika melihat neraka Jahannam yang ada itu. Gak ada gunanya. Makanya Allah katakan di hari itu teringatlah manusia, sadarlah manusia. Tapi apa gunanya peringatan itu? Gak ada gunanya sama sekali. Karena keadaan yang ada di mahsyar, dalam kurung di hari kiamat, itu ditentukan oleh kehidupan dunia yang sudah berlalu. Yaqul, ketika itu manusia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai, kalau sekiranya aku waktu di dunia dahulu aku berbuat untuk hidupku sekarang ini. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, gambaran penyesalan. Pertama, orang-orang yang kafir, orang-orang yang maksiat menyesal kenapa tidak beriman waktu di dunia dahulu. Orang maksiat menyesal kenapa waktu di dunia dahulu berbuat maksiat, melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ada. Jadi menyesallah
orang-orang kafir, iya, dengan kekafirannya, menyesallah orang maksiat dengan kemaksiatannya. Aduh, kalau sekiranya waktu di dunia dahulu aku berbuat ya untuk kebaikanku di dalam kehidupan seperti sekarang ini, itu satu. Yang kedua adalah penyesalan bagi orang-orang yang beriman, yang taat, kenapa tidak maksimal waktu di dunia dahulu dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan amal. Jadi ibu-ibu seperti itu, ya. Semua manusia menyesal. Yang kafir nyesal, kok kafir aku dahulu waktu di dunia. Yang maksiat nyesal, kok aku maksiat waktu di dunia dahulu. Yang beriman, yang taat, yang soleh juga menyesal, kenapa waktu di dunia dahulu aku gak maksimal beribadah, beramal untuk kebaikan kehidupan di akhirat ini. Ini peringatan bagi kita semua agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia yang ada sekarang ini. Saya selalu katakan, mari tambah ibadah, mari tambah amal, mari tingkatkan ibadah, mari tingkatkan amal, mari perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita selama ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, seperti itu. Jangan nanti nyesal. Ini yang dijelaskan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman, yang taat, yang saleh, ia nyesal. Aduh, kok enggak maksimal aku waktu di dunia dahulu. Padahal ada kesempatan untuk lebih baik, untuk lebih meningkat dengan ibadah dan amal. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Yaqul, dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Waduh, kalau sekiranya aku berbuat ya untuk kehidupanku ini, itu tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu enggak ada seseorang pun yang menyiksa seperti menyiksanya Allah. Allah dikala menyiksa gak tanggung-tanggung, betul-betul dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada potongan ayat yang berikut ini yang mengatakan wala yuthiqu wathaqahu ahad, tidak ada yang membelenggu, tidak ada yang mengikat ya di hari kiamat itu seperti membelenggunya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ampun untuk orang yang kafir, untuk orang yang maksiat. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada yang menyiksa seperti ini, menyiksanya Allah. Tidak ada yang membelenggu seperti membelenggunya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dengan gambaran keperkasaannya, dengan gambaran kekuatannya, kehebatannya. Jadi kalau manusia di dunia sekarang ini kafir, silakan kata Allah. Manusia di dunia sekarang ini maksiat, silakan kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu pertanggungjawabkan kafir kamu, maksiat kamu. Ini dia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada yang menyiksa seperti menyiksanya Allah. Tidak ada yang membelenggu seperti membelenggunya Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan betul-betul ia dihabisi oleh Allah, dikerasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kita katakan dia kafir waktu di dunia. Dia maksiat waktu di dunia. Kemudian kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu senang dan diridai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku.
Ibu dan bapak yang saya muliakan, terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang dijelaskan oleh mufassir kepada kita, oleh ahli tafsir kepada kita, kata-kata ini, kalimat-kalimat ini akan diucapkan oleh malaikat kepada orang yang beriman ketika dia hampir meninggal dunia, dalam kurung ketika malaikat mencabut nyawanya. Ini yang pertama. Ya. Malaikat akan mengatakan kalimat ini kepada seorang yang beriman ketika dia hampir meninggal dunia, waktu malaikat mencabut nyawanya. Kata malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu senang dan diridhai oleh Allah. Mari masuk ke dalam kelompok hambaku, mari masuk ke dalam surgaku. Ini yang pertama. Yang kedua, ini diucapkan ya di hari kiamat ketika orang-orang beriman bangkit dari kubur. Orang-orang beriman ketika bangkit dari kuburnya, kepadanya dikatakan oleh malaikat, wahai jiwa yang mutmainnah, mari kamu kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu senang dan diridhai oleh Allah. Mari masuk ke dalam kelompok hambaku, mari masuk ke dalam surgaku. Jadi ini yang dijelaskan oleh mufassir kepada kita, betapa gambaran kegembiraan yang diceritakan tentang orang-orang beriman, apakah ketika dia akan meninggal dunia, ketika melepas nyawanya, demikian juga ketika bangkit dari kubur. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini dengan an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ibu-ibu, jiwa yang tenang, jiwa yang mantap. Iya. Jiwa yang tenang, yang mantap karena keimanannya, keyakinannya waktu hidup di dunia, karena pembinaan yang dilakukannya waktu hidup di dunia, sehingga dia itu berjalan di atas kebenaran agama. Tingkat an-nafsul mutmainnah inilah yang harus kita upayakan kalau kita ingin mendapatkan kemudahan ketika meninggal dunia, demikian juga ketika kita bangkit dari kubur nantinya. Sebab ibu dan bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jiwa manusia di dalam Al-Qur'an. Yang pertama dengan sebutan an-nafsul ammarah. An-nafsul ammarah, jiwa yang ammarah, sosok diri yang ammarah. Ammarah berasal dari kata-kata amara ya'muru amrun, memerintahkan, menyuruh. Ya. Sosok diri yang ammarah atau jiwa yang ammarah ini adalah sosok jiwa yang emosional. Contoh, tersinggung sedikit langsung ngamuk. Ini ammarah ini. Merasa enggak enak langsung marah. Ini ya yang tidak baik. Ya. Itu tidak baik. Ya, yang punya sosok diri ammarah, sosok jiwa yang emosional itu tadi, tersinggung sedikit langsung ngamuk, tersinggung sedikit langsung marah, ini tidak baik. Di atas an-nafsul ammarah ada an-nafsul lawwamah. Lawwamah dari kata-kata lama yalumu, laum artinya mencela.
sosok jiwa, sosok diri yang mencela dirinya setelah dia melakukan kesalahan dan dosa. Dia nyesal. Aku tadi kenapa kok emosi ya? Astagfirullah. Nah kan? Nyesal dia. Karena dia tadi tersinggung, kemudian dia melepaskan kemarahannya itu, tapi setelah itu dia nyesal. Seharusnya aku enggak seperti itu. Dia mencela dirinya dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya. An-nafsul lawamah lebih baik dari an-nafsul ammarah. Karena ammarah itu emosional orangnya. Ammarah mudah tersinggung, kesimpulannya. Sementara lawamah nyesal setelah melakukan kesalahan. Nah, yang terbaik adalah an-nafsul mutmainnah. Sosok jiwa yang tenang, yang mantap, yang gak gerusa-gerusu. Tentu saja hal ini karena dia yang demikian faham tentang agama. Semakin dewasa, semakin lapang, semakin tua, semakin mengerti tentang orang-orang yang ada di dalam kehidupan ini. Sehingga dia itu tenang. Apapun yang terjadi, dia itu demikian tenang menghadapinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan orang yang telah mencapai tingkat al-mutmainnah. Inilah orang yang akan mendapatkan kemudahan ketika dia hampir meninggal dan ketika dia dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti. Dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Untuk itu ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ya kita memang harus membina diri kita untuk kita bisa sampai kepada tingkat mutmainnah itu. Iya, harus kita bina diri kita, semakin faham, semakin mengerti dengan agama ini, semakin bertambah usia, semakin tenang menghadapi masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan. Ini yang harus kita capai. Karena kan kita sudah semakin banyak pengalaman di dalam kehidupan ini. Masa sudah tua masih mudah tersinggung? Masa sudah tua masih emosional? Ya enggak lah, janganlah seperti itu. Kalau ada orang yang kita katakan sudah berusia tapi orangnya tetap emosi, tetap mudah tersinggung, berarti dia itu tidak melakukan pembinaan terhadap dirinya. Dia seperti dulu juga, dan ini adalah sesuatu yang tidak baik. Makanya kita perlu lebih memahami tentang semua yang terkait di dalam kehidupan kita, demikian juga tentang orang-orang yang ada di hadapan kita. Saya selalu katakan, ibu bapak yang saya muliakan, apa semua orang harus sesuai dengan kita? Enak aja. Ya kalau semua orang sesuai dengan kita, pas dengan kita, lah kan gak ada tantangan. Anak di rumah satu kelakuannya. Lah, gak ada tantangan. Iya, anak sekian orang, beda-beda. Lah kan gitu. Apalagi manusia-manusia yang ada di dalam kehidupan kita ini, sekian banyak manusia. Kan ada orang yang pas dengan kita, ada yang gak pas, ada orang yang demikian, yang gak baik, ada orang yang bermacam-macam. Lah ya itu dia. Tapi kita harus bisa mengerti dengan orang-orang yang ada di hadapan kita, sehingga kita itu tenang di dalam menghadapi semua permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Nah inilah yang harus sama-sama kita perhatikan dan kita berusaha untuk mencapai tingkat an-nafsul mutmainnah. Karena ini adalah yang terbaik dari gambaran jiwa manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan dari surat Al-Fajr yang kita baca di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita pelajari. Uraiannya saya cukupkan demikian, berikut
mari barangkali ada masalah atau pertanyaan yang akan dikemukakan, monggo untuk disampaikan. Dipersilakan. Ya. Ya, silakan Bu. Saya dengar. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau dari ayat 21 sampai dengan 26 itu adalah pengadilan di hari akhir atau di hari kiamat. Yep. Bagaimana seperti pelajaran-pelajaran yang diberikan terhadap siksa kubur. Apakah orang yang mengalami kematian itu akan mendapatkan 2 kali siksa? Dan pertama siksa kubur dibangkitkan ketika para pelayat sudah meninggalkan tempat, atau dan siksa di hari kiamat. Mohon penjelasan. Saya kasih tanya juga. Yap. Makasih. Ibu Bapak yang saya muliakan, semua dari perjalanan hidup kita setelah kita meninggalkan dunia ditentukan oleh kehidupan kita di dunia sekarang ini. Yang kalau kita simpulkan, ada orang beriman, taat, soleh, kesimpulannya akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ada orang kafir, orang maksiat akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Nah, di alam barzakh, alam kubur hanya ada 2 kemungkinan, nikmat kubur atau siksa kubur. Nikmat kubur kesimpulannya adalah pendahuluan dari nikmat surga yang akan diterima oleh seseorang itu. Karena dia orang beriman, orang taat, orang saleh, orang beribadah, orang beramal. Sebaliknya, siksa kubur adalah pendahuluan dari siksa neraka yang akan diterima oleh seseorang karena dia waktu di dunia kafir atau maksiat. Seperti itu. Jadi semuanya adalah ditentukan oleh kehidupan kita di dunia sekarang ini. Bagaimana? Oh, dia orang beriman, taat, soleh dengan ibadah, dengan amal. Insya Allah kemudahan-kemudahan yang akan didapatkan. Kendati pun seperti yang saya katakan tadi, di awal mahsyar semua merasakan kesulitan, tapi berikut akan ada syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu dia. Berikut juga demikian. Ya. Dan itu ditentukan oleh kehidupan di dunia kita sekarang ini. Nah, para jamaah yang saya muliakan seperti itu kesimpulannya. Makanya kalau ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan, mari jadi orang beriman yang sebenarnya dengan ketaatan kita di dalam beribadah, dengan beramal, dengan berbuat baik. Sebab di suatu saat kita pasti akan mati dan bagaimana mati dan berikutnya itu adalah bagaimana kita dengan kehidupan di dunia sekarang ini. Seperti itu gambarannya Bu, tentang ya bagaimana alam barzakh yang kesimpulannya hanya 2, nikmat kubur atau siksa kubur. Ya, yang nikmat kubur itu kepada orang ini akan diperlihatkan kepada dia surga. Semerbak wangi surga itu sampai kepada dia dan dikatakan kepada dia, ini tempat kamu nanti di surga. Sehingga orang ini mengatakan, ya Allah, tolong cepatkan terjadinya hari kiamat supaya saya bisa kembali kepada keluargaku. Seperti itu. Sebaliknya kalau dia orang kafir atau orang maksiat, dia disiksa di alam barzakhnya itu dan kepada dia diperlihatkan neraka dengan bermacam-macam siksanya. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, tolong jangan sampai terjadi hari kiamat itu. Nah, itulah gambarannya. Jadi hanya ada 2 kemungkinan seperti itu yang saya katakan, nikmat kubur adalah pendahuluan dari nikmat surga yang akan diterima oleh seseorang. Siksa kubur adalah pendahuluan dari siksa neraka yang akan diterima seseorang. Seperti itu gambaran ya terkait dengan ya alam barzakh, alam kubur dan berikut dari perjalanan kita di akhirat nanti. Demikian. Lanjut. Ya. Ada kisah nyata ini, suami istri bersepuh meninggal, dia bedanya cuma beberapa bulan. Dia meninggalkan 2 rumah besar, tabungan banyak dan perhiasan bisa. Terus tapi sama anaknya banyak beberapa orang, tidak dibagikan bisa. Jadi misalkan perhiasan itu habis buat pengobatan salah satu saudaranya gitu Ustaz. Itu tabungannya habis buat perawatan rumah. Terus akhirnya lama-lama kan habis sudah bertahun-tahun. Itu termasuk ketika kita ada
dijual tidak Ustaz? Pertama sekali para jamaah yang saya muliakan, kita harus dudukkan tentang harta waris. Harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia akan dilihat adakah ahli warisnya. Dilihat ke atas apakah ada ayah ibunya, dilihat ke bawah apakah ada anak-anaknya, atau kalau atas nggak ada, bawah nggak ada, dilihat saudaranya. Jadi seperti itu. Orang yang dikatakan ahli waris, dialah yang berhak terhadap harta itu. Maka dibagikanlah sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam pembagian waris yang ada. Jadi seperti itu poin permasalahannya. Nah, harta yang ada memang harus dibagi. Dan masing-masing orang yang berhak itu akan menerima haknya. Seperti yang ditetapkan oleh Allah dalam kurung laki 2 bagian perempuan. Nah para jamaah yang saya muliakan, ini harta harus dibagi. Jadi pokoknya setelah orang itu meninggal dunia, dilihat apa saja hartanya. Punya emas, punya tanah, punya rumah, punya ruko, punya kendaraan mobil umpamanya. Lah itu harta waris dan akan dibagikan kepada orang yang dikatakan sebagai orang ahli waris. Maka dibagilah dan masing-masing akan mendapatkan haknya kalau memang anaknya ada untuk menerima bagian dari apa yang mereka ya katakan itu hak dia. Nah kemudian para jamaah yang saya muliakan, tadi dikatakan untuk obat, siapa yang sakit? Terus memang ada wasiat dari almarhum ibu dan bapak itu, ini rumah jangan dijual buat kalian kumpul-kumpul. Tapi kan ayahnya nggak bisa menikmati semua, yang menikmati cuma 2 orang itu gitu. Baik, para jamaah yang saya muliakan, itu tadi saya katakan, ketika ada yang meninggal, maka memang harus dibagi. Ya, memang harus dibagi. Kalau ada yang sakit, dia berobat dengan jatah dia dari harta waris yang didapatkannya, yang merupakan hak dia. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, apa yang dikatakan oleh orang tua, ya ini rumah jangan dijual. Poinnya coba pegang, ini rumah jangan dijual. Kalau sekiranya ada anak yang menuntut bagian dari rumah itu harus dijual. Harus dijual. Iya kalian udah kaya, punya rumah, aku nggak punya rumah. Kata adiknya yang miskin umpamanya yang nggak punya. Sampai kapan rumah ini dipertahankan? Sementara rumah ini adalah harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Sampai kapan? Jadi para jamaah yang saya muliakan, poinnya adalah kalau ada satu yang nuntut untuk dijual, maka harus dijual dalam tanda 2 petik. Ya, atau umpamanya mereka bersepakat, ya sudah gak usah dijual, hak dia kita keluarkan. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Tapi kesimpulannya gak ada harta waris itu yang gak akan dibagi. Itu tadi, kalau ada yang miskin, yang nuntut, iya, maka memang rumah itu harus dijual. Nggak bisa enggak. Apalagi mereka sudah terpencar-pencar kemana-mana. Ya, yang tinggal di rumah itu hanya 2 orang umpamanya. Sementara ada yang miskin yang berharap akan dapat bagian dari harta waris dengan rumah yang dijual itu. Jadi saya katakan, sampai kapan? Makanya saya pada poin ini mengatakan, dikala ada yang menuntut, ya jual, saya minta hak saya karena saya miskin, memang harus dijual. Karena itu adalah harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua yang meninggal. Demikian poin permasalahan yang dikemukakan. Lanjut. Silakan Bu. Mengatakan saat ini neraka dan
melihat penyiksaan dari maksudnya neraka dengan siksa yang sesuai dengan kejahatan manusia itu diperlihatkan oleh Jibril, itu yang saya baca. Terus juga yang kita juga mendengar juga Nabi Adam dan Hawa juga pernah ditempatkan dalam surga dan dikeluarkan ke dunia. Nah, sekarang ini maksud saya yang saya tanyakan, ada neraka itu saat ini apa sudah diciptakan atau memang belum? Dan kalau memang belum diciptakan, itu yang cerita yang seperti itu apa ya, bukan apa maksudnya gimana gitu Ustaz? Oke, saya jawab. Orang yang mengatakan surga belum diciptakan, neraka belum diciptakan, itu orang Mu'tazilah yang hanya ngandalkan akal pikiran semata, bertentangan dengan nas ayat dan nas Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang Mu'tazilah yang hanya mengandalkan akal pikiran semata, buat apa diciptakan surga belum ada yang akan menempatinya? Buat apa ya diciptakan neraka belum ada yang akan disiksa di dalam neraka itu? Itu kata orang Mu'tazilah yang hanya pakai akal. Sementara ayat, perhatikan ayat yang berbicara tentang surga, uiddat lil muttaqin, kata Allah di ujung ayat, telah disiapkan untuk orang bertakwa. Sementara neraka, kata Allah, uiddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang kafir. Hadis-hadis Nabi menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi yang melihat ke arah surga, kulihat ke arah surga, kebanyakan penghuninya adalah orang miskin. Kulihat ke arah neraka, kulihat kebanyakan penghuninya adalah wanita, perempuan. Hadis Nabi menjelaskan juga bagaimana ya Allah katakan kepada ya malaikat Jibril, coba kamu lihat ke arah surga dengan apa yang sudah kusiapkan itu. Ya, bagaimana? Kata Jibril setelah melihat, ya Allah rasanya nggak ada orang yang akan bisa ya masuk surga itu. Ya. Kemudian pasti semua orang masuk surga. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala untuk itu dibuat ya penghalang-penghalang untuk bisa masuk surga itu. Nah, coba lihat ke arah neraka. Ya, dilihat oleh Jibril, rasanya nggak ada orang yang akan bisa masuk neraka, semuanya iya seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, buat hal-hal yang membuat nikmat untuk bisa orang masuk ke dalam neraka itu. Sehingga dari kesimpulan hadis Nabi itu, Nabi mengatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Jalan menuju ke arah surga penuh dengan hal-hal yang enggak disukai oleh manusia. Untuk ke surga, untuk dapatkan surga, atasi dulu kendala-kendala untuk kamu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dingin pagi umpamanya, atasi itu dingin. Iya, supaya kamu bisa dapatkan surga. Sementara ke arah neraka itu penuh dengan hal-hal yang disukai oleh manusia. Untuk masuk neraka itu ya mudah, perturutkan saja hawa nafsu, keinginan, masuk neraka. Jadi kesimpulan dari apa yang Ibu kemukakan tadi, kalau ada orang yang mengatakan belum diciptakan, itu pemikiran orang Mu'tazilah. Sementara mazhab Ahlus Sunnah ya mengatakan sudah diciptakan. Surga dan neraka ketika terjadinya hari kiamat termasuk yang tidak akan dibinasakan, yang tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya seperti itu permasalahannya, karena ya ayat menjelaskan sudah diciptakan. Hadis mengatakan sudah diciptakan, tapi itulah orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu kesimpulannya mengenyampingkan nas ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan mereka hanya memperturutkan akal fikiran mereka semata. Seperti itu permasalahannya. Demikian. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia. Yang ingin kami mohonkan pencerahan adalah bahwa kami pernah membaca bahwa ada satu hadis yang disebut tentang barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, jadi sesuai dengan bulan ini, walaupun satu hari nanti akan mendapat minum dari sungai Rajab yang dingin bagaikan es, putih bagaikan susu, dan manis bagaikan batu, itu jadinya. Kemudian yang ingin kami tanyakan, Ustaz, apakah sebetulnya ibadah maksimal yang dilakukan di bulan Rajab ini supaya nanti kita juga tidak kehausan, karena Allah sudah janjikan yang tidak haus dan lapar adalah keluarga Nabi dan beberapa orang yang tertentu. Maka untuk kita semua ini mohon penjelasan dan pencerahan khusus untuk bulan Rajab ini, ibadah khusus yang maksimal apa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya muliakan, hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan bulan Rajab, banyak hadis yang sangat lemah, bahkan sebagiannya palsu. Jadi seperti itu. Ya. Bulan Rajab memang termasuk bulan haram. Ya. Tapi keutamaan-keutamaan ibadah yang ada di dalam bulan Rajab seperti yang diceritakan di dalam beberapa hadis yang ada, itu hadisnya banyak yang palsu, banyak yang sangat lemah. Seperti yang Bapak singgung tadi. Iya. Jadi saya katakan, apa yang ada di dalam bulan Rajab ini gak jauh berbeda bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi, seperti di dalam bulan Rajab ada puasa Senin Kamis, tetaplah puasa Senin Kamis. Di dalam bulan Rajab ada puasa Ayyamul Bid. Puasakanlah puasa Ayyamul Bid itu. 13, 14, 15. Jadi penekanannya bukan karena bulan Rajabnya. Jadi bukan karena bulan Rajabnya. Kita meningkatkan ibadah memang iya. Jadi kalau saya mengambil gambaran kehidupan Nabi SAW, Nabi itu kalau kita lihat tren ibadah Nabi itu menampakkan naik. Dari bulan yang ada ke bulan berikutnya, terus naik, Rajab naik, Sya'ban naik, puncaknya Ramadan. Itu gambaran bagaimana Nabi SAW dengan ibadahnya. Seperti itu. Jadi itu tadi saya katakan banyak hadis-hadis yang terkait dengan bulan Rajab ini hadisnya sangat lemah ataupun palsu. Nah kemudian ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, saya tadi menyebutkan tentang haud, telaga. Hadis Nabi menjelaskan bahwasanya nabi-nabi yang ada punya telaga. Termasuk Nabi Muhammad SAW punya telaga dan Nabi mengatakan, saya berharap telaga saya adalah yang paling banyak orang yang datang kepadanya. Nah, tentang keberadaan telaga Nabi SAW atau haud itu di dalam hadis diceritakan bahwasanya barang siapa yang dapat minum dari telaga yang ada di mahsyar. Jadi telaga itu ada di mahsyar. Yang dapat minum sampai ke telaga itu, dia sempat minum, tidak akan pernah haus selamanya. Itulah gambarannya. Cuman saya katakan, gak bisa bertanya-tanya ketika di mahsyar itu. Hidup masing-masing. Gak seperti di dunia, bisa tanya, tahu kamu di mana ada telaga itu? Katanya, ya airnya jernih, sejuk. Bisa di dunia, di sana gak bisa. Yang akan menuntun, mengarahkan seseorang itu untuk bisa sampai kepada telaga Nabi adalah amal ibadahnya waktu di dunia. Dan itu tadi, yang beriman, yang taat, yang soleh akan sampai ke telaga itu sempat minum, dan kalau dapat minum dari telaga Nabi tidak akan pernah kehausan selamanya. Itulah gambarannya telaga yang ada di mahsyar. Seperti itu. Jadi ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, seperti itu yang diceritakan kepada kita. Dan hadis-hadis yang terkait dengan telaga Nabi SAW yang ada di mahsyar itu konkret
dijelaskan di dalam hadis Nabi, gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Iya, airnya demikian lebih putih dari susu, lebih wangi dari kasturi. Iya, ya seperti itu. Lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari kasturi. Orang yang dapat minum dari telaga Nabi di mahsyar tidak akan pernah kehausan selamanya. Itulah yang saya katakan tadi, adanya kemudahan-kemudahan untuk orang yang beriman waktu di dunia. Makanya ya ketika kita hidup di dunia dan kita masih hidup, tadi gambaran ya yang ada ya di dalam ayat, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh kalau sekiranya waktu di dunia dahulu aku berbuat ya untuk ya kehidupan di akhirat ini. Dua gambaran yang saya kemukakan tadi, yang kafir nyesal dengan kekafirannya, yang maksiat nyesal dengan kemaksiatannya, yang taat nyesal, kok nggak nambah, kok nggak maksimal dengan ibadah, dengan amal ketika hidup di dunia sekarang. Sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam hal ini mengatakan, jangan sia-siakan kesempatan hidup yang ada. Mari tingkatkan ibadah, tingkatkan amal, sebab di suatu saat kita pasti akan meninggal, dan kalau meninggal putus kesempatan untuk beribadah dan beramal itu. Padahal ya Allah sudah cerita betapa nyesalnya orang beriman kok nggak maksimal waktu di dunia dahulu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah dahulu bagian dari apa yang kita kaji pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan ia akan menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama ini dan akan membuat kita lebih sadar, lebih taat dengan ibadah dan amal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.